Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluna la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian daripada ibadah kita salat maghrib secara berjamaah, tapi kita juga dengan rangkaian ibadah dalam keseharian kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemberat timbangan kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari kajian kita di fikih sunnah di setiap malam Ahad ba'da maghrib. Kita masih di bab tentang haji dan umrah, dan ini bab yang cukup panjang ya. Jadi sampai akhir habis ya kitab jilid 1 di fikih sunnah ini sampai halaman 900-an, yaitu membahas masih tentang haji dan umrah. Ini bagian dari muqaddimah ya, bagaimana pentingnya seseorang muslim itu memahami daripada kewajiban haji itu sendiri. Dan begitu juga yang kemarin kita sudah bahas ciri-ciri daripada haji yang mabrur seperti apa? Ya, salah satunya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sepulang dari menunaikan ibadah haji menjadi it'am ta'am. Jadi orang yang semakin dermawan ya, yang semakin luas, semakin dia memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dan keperluan. Lalu berikutnya adalah bagaimana dia afsus salam. Yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis yang marfu yang sanadnya hasan, beliau menyampaikan afsus salam ini adalah yang tadinya sebelum haji orangnya sangat ramah, tatkala pulang haji semakin ramah. Ya, semakin ramah, semakin supel, bergaulnya semakin baik dan seterusnya. Maka menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian daripada pentingnya kita memahami itu. Lalu bagaimana ganjaran-ganjaran? Ya, kemarin kita sudah menyampaikannya. Silahkan nanti dibuka di rekaman di channelnya Musola Al-Jihad ya, masih melihatnya like-nya baru 5 ya Mas ya. Ya sampai hari ini, di pekan kemarin 5-6 ya. Ya, jadi tinggal nanti Bapak-bapak ya tinggal simak kembali ya, dan kembali di review ya, supaya nanti bisa kita mengetahui bagaimana hukumnya haji dan bagaimana kewajiban yang seharusnya ditunaikan kepada diri seorang muslim, dan apa hal-hal yang bisa membatalkannya. Dan bahkan banyak di antara saudara-saudara kita sesama muslim ya sudah menunaikan haji, tapi ternyata ya mohon maaf setelah pulang ya, biasa-biasa saja, dan bahkan tidak ada ibadah atau amalan yang dia kerjakan sepulang dari haji itu yang berbekas, yang sampai kita sampaikan kemarin. Dan justru salah satu syaratnya selama orang atau tersebut atau jamaah haji atau kita itu terhindar dari melaksanakan kesyirikan atau kekufuran tatkala melakukan ibadah haji, maka ganjarannya tiada lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena memang banyak di antara masyarakat kita di waktu mengerjakan haji itu masih membawa kebiasaannya di tanah air. Ya, jadi ada mohon maaf kekufuran atau kesyirikan yang terkadang tidak ditinggalkan. Ya, seperti misalnya
salah satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang air Zam-Zam. Di waktu kita meminum air Zam-Zam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu ya diharuskan seseorang yang sebelum meminum meneguknya itu berdoa, meminta ya apa hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sunnah. Tapi kalau dijadikan air Zam-Zam itu sebagai zimat yang memiliki kekuatan dan seterusnya, maka di sini ada kesalahpahaman. Karena sama dengan di waktu kemarin kita jelaskan, pingin ya karena cerita dari teman-teman di tahun yang lalu, dia sampai menyewa orang untuk menyiangi orang-orang untuk bisa dia mencium hajar aswad dan seterusnya. Padahal mencium hajar aswad itu hukumnya sunnah dan bahkan bisa menjadi makruh dan bisa menjadi haram. Kenapa dia makruh? Ya tatkala kita menyakiti orang lain untuk mendekati Masjidil Haram atau hajar aswad itu sendiri, dan bahkan bisa menjadi haram tatkala kita menyewa seseorang lalu kita suruh orang tersebut yang kuat, kencang, gede tenaganya untuk nyiang-nyiangin orang sampai keinjak, sampai terzalimi dan seterusnya, dan bisa menjadi haram. Maka yang sulit di haji itu kelihatan ibadahnya sangat ringan, ya sangat simple gitu, bukan ringan, tapi yang menjadikan dia sulit adalah bagaimana ya kita rafath wala fusuq wala jidal. Kemarin yang kita bahas, yakni dia menahan hawa nafsunya. Ya, dari berkata-kata yang tidak penting, berkata yang tidak pantas, lalu berikutnya menjaga mata, menjaga hati dan seterusnya. Wala fusuqa, begitu juga dia harus menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa membatalkan daripada ibadah hajinya. Nah, batalnya ibadah haji itu bisa disebabkan dari dirinya, ya. Jadi kesabaran atau menguras daripada sebagian besar pahala haji yang dia kerjakan. Ya, jadi ketidaksabarannya misalnya tatkala mengantri di kamar mandi, tatkala di Arafah, begitu juga di waktu dia harus menunggu jamaah yang lain, ya kesabarannya dalam melaksanakan ibadah yang kondisinya mungkin dia kondisi tidak fit dan seterusnya. Maka ini hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan. Lalu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana lanjutan dari yang kemarin, haji itu ternyata adalah bagian daripada tamu Allah. Maka dalam talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adalah bagian daripada memenuhi panggilan Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajj ya al-hujjaju wal-umrah wal-ummaru wafdullah, ya. Jadi orang-orang yang mengerjakan haji dan mengerjakan umrah itu adalah wafdullah, ya. Wafdullah itu maksudnya apa? Yakni tamu Allah Subhanahu wa taala. Inna da'uhu ajabuhum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Maka ada dua keutamaan tamu Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengerjakan haji, yang pertama inna da'auhu ajabahum. Apabila orang yang mengerjakan haji itu berdoa kepada Allah di depan Ka'bah atau tatkala dia melaksanakan ibadah haji, maka tidak ada lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti doanya diistijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in istaghfaruhu ghafarallah. Kalau dia meminta ampun kepada Allah, maka pasti niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 bagian orang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tamu Allah. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan tamu Allah itu diantaranya adalah 3 orang yang melakukan perjalanan. Pertama, orang yang mengerjakan haji, lalu berikutnya orang yang mengerjakan umrah, lalu yang ketiga adalah orang yang berperang di jalan Allah, mengorbankan jiwa dan harta bendanya. Maka apa balasan bagi orang-orang yang mengerjakan haji ini? Maka tiada lain sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, yakni tiada lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, kata Rasul. Pelaksanaan umrah yang disusul dengan umrah berikutnya mukaffaratun lima bainahuma, maka umrah berikutnya itu sebagai penghapusnya. Menyusul umrah satu, menyusul ke umrah yang berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang dia lakukan di antara keduanya, ya. Maka di dalam hadis ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul
awal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Adapun haji yang dipredikatkan mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain ganjarannya adalah illal jannah, adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bagian daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Imam Ibnu Suraij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal baitu da'amul Islam. Allah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rumah ini, Ka'bah ini, itu adalah pondasi pilarnya al-Islam. Faman kharaja ya'ummu hadzal baiti min hajun aw mu'tamirin kana madmunan 'ala Allah. Siapa yang pergi menuju rumah ini untuk berhaji ataupun umrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau umratin, kana madmunan 'ala Allah, maka dia mendapat jaminan dari Allah. Apa yang dimaksud jaminan itu? Inna qabadahu an yudkhilahul jannah. Jaminan itu Allah mewakafkan atau mewafatkannya. Ya, jika Allah mewafatkannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang berikutnya, wa inna raddahu bi ajrin wa ghanimah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dalam mengerjakan haji sampai balik ke negeri halamannya atau rumah halamannya, di tempat dia tinggal, maka dia akan pulang membawa apa? Raddahu bi ajri. Maka Allah akan memberikan dia atau membawa pahala yang begitu mulia, wa ghanimah, dan keberuntungan. Maka dalam hadis sebelumnya kita sudah menyampaikan, orang yang umrah dan haji itu tidak ada ceritanya akan miskin, justru akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis ini juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in fadahu an yudkhilahul jannah wa in raddahu bi ajrin wa ghanimah. Dia akan dipulangkan dalam kondisi yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahala, lalu berikutnya ghanimah, keberuntungan, ya, baik dari keberuntungan kesehatannya, hartanya, bagaimana kondisi anak, dan seterusnya. Maka keutamaan daripada haji ini sangat luar biasa. Akan tetapi kembali lagi, ya, sebagaimana yang kita sebutkan, bahwa ternyata banyak orang yang bagaimana hukumnya tatkala dia mengerjakan haji, ya, akan tetapi menggunakan daripada biaya atau dana yang tidak halal, ya, sebagaimana kisah, ya, Ibrahim bin Adam, seorang ulama alim, seorang ulama yang zuhud di zamannya. Beliau keluar dari Mekah selepas musim haji, ya, tatkala beliau selepas musim haji keluar dan hendak melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, yakni di Palestina, di Syam. Ya, di waktu beliau akan keluar di salah satu pintu Masjidil Haram, beliau membeli bekal. Bekalnya apa? Ya, tidak lain adalah kurma. Tatkala beliau membeli kurma di salah seorang pedagang yang mana berjualan di salah satu pintu di Masjidil Haram. Yang menjual ini tua renta, cukup tua, sudah sepuh. Ya, di waktu itu beliau, ya, langsung menimbang, membeli beberapa kilogram daripada kurma tersebut. Tanpa disadari, ada satu butir kurma yang jatuh dari timbangan tadi. Ya, itu menurut Ibrahim bin Adam. Dan perlu kita ketahui, Ibrahim bin Adam ini terkenal di zamannya, seorang ulama. Tatkala dia mengangkat doanya, tangannya untuk berdoa, orang minta doa, maka niscaya Allah mengabulkan doanya. Didengar oleh Allah Subhanahu, istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, beliau melihat satu butir kurma yang tadi sudah ditimbang jatuh satu, dan beliau meyakini dengan hakul yakin itu adalah kurmanya yang tadi ditimbang jatuh satu butir, dan beliau ambil dan mengucapkan al-basmalah, lalu dimakan. Seketika itu langsung beliau berangkat. Perjalanan jalan kaki dari Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina itu 4 bulan. Ya, jalan kaki 4 bulan. Coba bayangkan itu. Jadi 4 bulan perjalanan kaki untuk berziarah. Selepas itu beliau langsung sampai 4 bulan setelahnya, ya, di Baitul Maqdis dan melaksanakan sholat. Selesai beliau melaksanakan sholat, di tengah-tengah sholatnya itulah beliau mendengarkan, karena beliau orang yang alim, percakapan 2 orang malaikat. Satu malaikat pertama mengatakan, oh, ini Ibrahim bin Adam, seorang ulama yang masyhur, yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata malaikat yang kedua mengatakan, oh, sekarang sudah tidak diijabah.
Sudah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya apa? Karena 4 bulan yang lalu dia memakan 1 butir kurma yang bukan haknya. Jadi Ibrahim bin Adam yakin itu kurma jatuh dari yang dia timbang tadi yang sudah dibeli dan mengucapkan membaca basmalah memakannya, coba. Tapi gara-gara sebutir kurma itu ternyata bukan bagian dari timbangan yang dia beli tadi, ternyata jatuhnya dari karung atau tempat pemilik kurma yang tadi jualan. Jadi bukan haknya dia 1 butir. Kata malaikat yang kedua, sekarang doanya tidak diterima oleh Allah karena 4 bulan yang lalu dia memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Tersentak langsung beliau sedang sholat. Seketika itu beliau langsung menyadari berarti 4 bulan selama perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu sholatnya, ibadahnya yang lain itu tidak diterima oleh Subhanahu karena sudah masuk 1 butir kurma yang itu 1 butir kurma. Ya. Langsung beliau kembali ke Mekah untuk menemui pedagang kurma yang tadi untuk meminta keikhlasannya diridhoi supaya tidak menjadi haram, menjadi halal. Seketika itu singkat cerita sampai di Mekah ternyata dia kaget. Ya, datang ke penjual tadi ternyata yang berjualan tidak lagi orang tua, anak muda. Ditanya, "Wahai anak muda, kemana orang tua 4 bulan yang lalu saya membeli kurma di sini? Ya, kok sudah tidak ada digantikan?" "Oh, itu ayah saya sudah meninggal sebulan yang lalu." Langsung diceritakanlah tentang perihal tadi. Ya, saya meminta keikhlasannya untuk dari kurma bapakmu pernah saya makan 1 butir yang menyebabkan doa saya tidak diterima, ibadah saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak ini mengatakan saya ridho, saya ikhlas ya mengikhlaskan 1 butir kurma itu. Tapi saya tidak bisa menjamin katanya. Karena saya memiliki 11 orang saudara yang sama-sama mempunyai hak atas waris dari 1 butir kurma itu. Maka dengan zuhudnya Ibrahim bin Adam meminta alamat 11 saudara daripada pemuda tersebut untuk meminta keikhlasannya. Langsung ditunjukkan rumahnya dan itu bukan berdekatan rumahnya, jauh-jauh rumah yang 11 itu datang satu minta maaf sampai ke 11 ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh pemilik daripada anak-anak yang menjual kurma tadi. Lalu beliau kembali ke Baitul Maqdis. Beliau langsung bertahanus salat meminta ampun kepada Allah. Di sela-sela salatnya itulah ya datang malaikat didengarin bicara, "Oh, ini Ibrahim bin Adam," satu malaikat mengatakan yang doanya sudah tidak manjur, tidak istijabah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat kedua menjawab, "Oh, udah enggak lagi." Karena dia sudah meminta keikhlasan, keridhaan dari pemilik ahli waris kurma yang dia makan 1 butir. Tapi bagaimana yang kita lihat sekarang perjuangan Ibrahim bin Adam. Yakin dia kurma 1 butir itu adalah miliknya, lalu tidak lupa mengucapkan basmalah tatkala dia memakannya. Lalu bagaimana dengan kita yang mohon maaf ada harta yang subhat dan bahkan wa'na'udzubillah yang mungkin ada yang haram. Ya boro-boro kita ingat bahwa itu kita yakin ya itu adalah kita mendapatkannya dengan halal. Tapi kita tahu cara mendapatnya subhat, menzalimi orang dan bahkan itu cara mendapatkannya haram, kita makan juga. Nah, itu salah satu doa kenapa doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Kenapa amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Bah, begitu juga dengan ibadah haji dan umrah. Karena kewajiban haji ini adalah 1 kali dalam seumur hidup, ya, wajibnya 1 kali saja. Ya, pendapat jumhur ulama ya mengatakan semua ya pendapat ulama mengatakan kewajibannya 1. Lalu berikutnya adalah bagian daripada sunnah, keduanya dan seterusnya. Ya, maka ada juga dalil yang mengatakan orang yang umrah ya yang di bulan Ramadan maka pahalanya sama dengan haji. Nah, kalau kita yang paling ringan di sini yang tidak mampu mengadakan perjalanan untuk haji dan umrah ya cukup kita dengan iktikaf, mengikuti pengajian di ba'da subuh sampai dengan waktu suruh ya kita salat sunah Isra 2 rakaat maka sama halnya atau pahalanya dengan haji dan umrah taman sempurna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak memupuskan niat kita untuk tetap bisa melaksanakan. Maka ini menjadi korelasinya kita. Hati-hati dengan yang kita konsumsi. Lalu ada hal yang sepele ya, akan tetapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia menjadi mahar untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari cerita siapa?
Ceritanya Abu Dawud, ya, salah seorang perawi hadis yang sering kita baca. Ini diriwayatkan adalah dari Abu Dawud. Ya, seorang ulama yang alim yang ilmunya luar biasa. Abu Dawud itu mengadakan perjalanan menggunakan kapal. Ya. Jadi beliau akan mencari hadis, ya, menggali lagi hadis itu. Lalu beliau naik kapal. Setelah itu di setengah perjalanan ternyata ada salah seorang yang didengar di pulau. Ya, jadi tengah laut ada pulau kecil, dilewati di pinggir pulau yang bersin saja, asih gitu. Dia mengucapkan, didengar oleh Abu Daud, alhamdulillah. Langsung Abu Daud itu memanggil ABK, nyewa satu perahu dengan 1 dirham. Sewa turunnya perahunya, kalau sekarang bahasa kita skoci itu, dan dia mengayuh sendiri. Untuk apa? Mendatangi seseorang tadi laki-laki yang bersin itu ke pinggir pulau. Cuma dia mengucapkan apa? Yarhamukallah. Karena tadi yang ngedengerin alhamdulillah. Kalau seandainya orang itu enggak mengucapkan alhamdulillah, mungkin dia enggak akan menyewa skoci atau perahu kecil untuk membayar 1 dirham. Ya. Jadi beliau mendatangi dan hanya mengatakan yarhamukallah. Langsung dijawab yahdikumullah. Langsung beliau balik lagi ke kapal. Para ABK kapal dan semua pekerja kapal heran. Apa yang dilakukan oleh ulama ini Abu Daud? Cuman datang ke pulau mengucapin yarhamukallah doang kepada orang yang bersih, mengatakan alhamdulillah. Kata Abu Daud apa? Sesungguhnya setiap amalan itu kita tidak tahu. Walaupun dia kecil, walaupun dia besar, ya, yang mana didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu kita tidak tahu, mungkin saja saat itu waktu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ternyata singkat ceritanya, setelah malam tiba dalam perjalanan di tengah laut, ABK itu semua tertidur dan serempak semuanya bangun-bangun menceritakan mimpi yang sama. Apa mimpinya? Ya, didatangi malaikat bahwa ya satu sama lain itu ya puluhan orang kok sama mimpi kita. Mimpinya adalah yang mengatakan Abu Dawud membeli surga dengan 1 dirham saja. Karena dia melakukan ya atau hanya melihat mungkin sepele, hanya menjawab orang yang bersin mengatakan alhamdulillah dan dia yarhamukallah yahdikumullah, ya, maka itu menjadi sebab ya Abu Daud masuk atau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan uang 1 dirham saja. Ya, jadi ada amalan-amalan yang mungkin kita tidak tahu yang mana itu bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, penjagaan daripada ketakwaannya, ketaatannya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu juga dengan ibadah haji. Maka luar biasa ya, dari setiap rangkaian-rangkaian ibadah haji itu ya, begitu juga dengan umrah yang menyebabkan seseorang itu bisa kembali ya. Maka tidak heran Rasulullah SAW mengatakan dia kembali dengan keberuntungan, kembali dengan ketakwaan, kembali dengan yaradduhu bi ajrin wa ghanimah, dengan pahala, dengan ampunan dosa, ya, dengan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia menjaga keikhlasannya lillahi taala. Lalu berikutnya menentukan melaksanakan ibadah haji itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kita sampaikan tadi, bagaimana haji seseorang itu tatkala dia ibadah haji, apakah kewajiban haji itu harus dikerjakan langsung atau boleh ditunda? Ya, bisa saja karena dia sakit. Panggilan haji ada, ternyata sakitnya parah. Ya, tidak bisa naik haji, tidak bisa dia mengadakan perjalanan karena di waktu dipaksakan akan membahayakan nyawa dan seterusnya. Maka di sini di mazhab Syafi'i ya menyampaikan begitu juga dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwa karena seseorang itu ya memiliki uzur, maka kesimpulannya bahwa haji hanya wajib sekali dalam seumur hidup, waktu pelaksanaannya dimulai ketika balik dan batasan akhirnya itu sendiri. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan man arada al-hajja falyu'ajjil fa innahu qad yamradul marid wa tadhallu rahilah ya wa takunul hajah. Ya, siapa yang ingin mengerjakan haji hendaklah menyegerakannya dengan segera, jangan menunda. Karena kenapa? Kita tidak tahu nanti, mungkin kita bisa jatuh sakit. Ada uang, ada kemampuan secara finansial, jalan. Ya, karena tidak tahu kita sakit akan kapan, bisa saja mungkin kena musibah dan yang lain. Maka begitu juga kata Rasulullah SAW, ya,
atau mungkin bisa saja ada apa watakunul hajat yang mendadak, yang tadinya mohon maaf misalnya kita lagi posisinya bagus banget nih, dari posisi rezeki yang diberikan Allah, ya baik itu dari misalnya di kantor ataupun usaha dan yang lain, kita tunda, ternyata ya walhamdulillah ya down bangkrut, ya jadi hajat ternyata keperluan harus membayar hutang sekian miliar, ratusan juta dan seterusnya, hilang kepikiran dalam haji. Maka di waktu kita masih di posisi yang baik, diberkahi Allah Subhanahu, maka segerakan ibadah haji dan umrah tersebut, karena kita tidak tahu bagaimana yang kedepannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ajjalu hajja, ya segerakanlah haji itu, yakni fardhah, yakni haji yang wajib. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, karena seseorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan terjadi atau yang akan dialaminya, ya setelah dia menunda daripada kewajiban haji tersebut. Maka apa kewajiban atau syarat daripada seseorang naik haji? Ya sama dengan di waktu kita melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah fardu yang lainnya, yakni orang Islam balik, berakal, merdeka, dan ditambah satu, yakni man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan. Kemampuan itu apa? Secara finansial, secara kesehatan, secara keilmuan, secara dia bisa bukan hanya untuk dirinya membawa bekal, tapi untuk orang yang ditinggalkannya, ya, baik istri, anak dan seterusnya. Maka ini bagian daripada syarat daripada melaksanakan haji tersebut. Lalu bagaimana haji bagi anak yang kecil? Ya, begitu juga dengan hamba sahaya atau di zaman Rasulullah SAW sudah tidak ada hamba sahaya budak. Apakah dia sah atau menggugurkan kewajibannya? Nah, ternyata hajinya anak kecil yang belum balik belum terhitung sebagai haji wajib. Nanti kalau dia sudah balik, maka harus dia berangkat haji lagi untuk melaksanakan atau menggugurkan kewajibannya. Begitu juga dengan hamba sahaya atau budak di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya tatkala masih ada dia sebagai tanggungan, ya di waktu dia naik haji sebagai hamba sahaya karena ikut kepada oleh tuannya. Nah nanti di waktu dia dimerdekakan atau dia dibebaskan, maka dia wajib juga melakukan haji ulang, ya karena tidak hitung hajinya sebagai haji wajib. Maka ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyin hajj thumma balagha al-hinath. Apabila seorang anak kecil melaksanakan haji lalu dia mencapai usia pencatatan dosa atau balik, ya fa'alihi ay hajj hajjatan ukhra, maka hendaklah dia melaksanakan haji berikutnya setelah dia nanti balik, ya ayyuma 'abdin hajja thumma u'tiqa. Begitu juga hamba sahaya yang budak yang melakukan ibadah haji ngikutin tuannya, maka dia harus mengulang lagi ibadah hajinya setelah dia dimerdekakan oleh tuannya. Fa'alaihi ayyahujja hajjatan ukhra. Begitu juga sama. Maka ini bagian daripada ketentuan haji tersebut. Lalu haji bagi seorang wanita, apa syarat-syaratnya? Ini wanita tidak sebebas laki-laki, karena syaratnya memang dia harus sesuai dengan mengikuti mahramnya, mahram yang haram untuk dinikahi atau menikahinya, ya di antaranya saudaranya, begitu juga dengan bibi dan seterusnya, ya maka ini harus disertakan dengan mahram. Ini asalnya. Akan tetapi kesininya bahwa ada beberapa pendapat para ulama yang membolehkan tanpa mahram. Tapi syaratnya adalah seorang perempuan itu mengadakan perjalanan haji dengan seorang perempuan atau mutawifnya atau orang yang dia percaya, ya yang tidak sampai menimbulkan fitnah dan yakin bisa menjaganya, tidak sampai terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah, maka itu dibolehkan di dalam pendapat jumhur ulama, ya. Maka begitu juga seseorang, ya seorang suami atau seorang istri, ya meminta izin untuk melaksanakan haji. Misalnya istrinya, "Pak, saya izin untuk melaksanakan kewajiban haji." Suami mengatakan enggak boleh.
Ya, saya nggak bisa jauh-jauh misalnya dari kamu, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh melakukan haji. Gimana sikapnya seorang istri? Tetap jalan atau nggak jalan? Tetap jalan atau nggak jalan karena larangan dari suami? Ya, tetap jalan. Ini suaminya yang melarang. Hah? Hah? Sudah ya. Jadi seorang istri izin sama suaminya untuk melaksanakan haji. Ternyata suaminya itu melarang, nggak boleh. Ya, nggak boleh naik haji. Ya, jadi itu larangan. Nah, sebenarnya sikapnya sekarang bagaimana seorang istri? Atau hukumnya seorang Islam? Apakah dia tetap kekeh, ya melanggar daripada ketetapan suaminya, atau dia manut kepada suami, harus taat kepada suami? Karena istri surganya di kaki suaminya, ya. Suami surganya di kaki ibunya, gitu ya. Tapi kalau sudah disampaikan pendapat dan dalil ini, jangan juga kita sewenang-wenang, wah ini karena kamu misalnya bilang ke istrinya adalah surgamu di saya, ntar dulu istrinya nanti kan ada ngaji, ya suaminya bagaimana dulu gitu, sholatnya apakah sudah rapi 5 waktu tepat waktu enggak gitu, ngaji Qur'annya udah lancar bagus enggak, ya muamalahnya seperti apa dan seterusnya. Nah maka kata para ulama, boleh dia menolak, tidak mengikuti daripada ketidaksetujuan suaminya. Kalau istrinya misalnya meminta izin, suaminya melarang, maka boleh dia tidak patuh kepada suami, tetap berangkat haji. Karena dalam hadis yang sahih dikatakan la ma'siyat, tidak ada maksiat ya selain tatkala kita melaksanakan perintah Allah, ya maka kita boleh tidak mengikuti ya daripada perintah yang melarang untuk melaksanakan maksiat kepada Allah, apalagi melakukan hal yang haram. Karena haji itu perintah Allah, maka kita lebih utamakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama halnya juga di dalam kitab ini dijelaskan. Kalau misalnya seseorang itu bernazar untuk melaksanakan haji. Ya, misalnya seandainya nanti saya memiliki harta lebih, atau dalam kondisi ini saya tahun depan akan haji misalnya plus atau haji langsung berangkat. Nah ternyata di tengah perjalanan ya dia sudah store dan seterusnya sudah beres, ya misalnya tinggal beberapa lagi, dia punya utang, punya utang di tengah perjalanan yang harus memang diselesaikan. Mana lebih utama, berangkat haji atau menyelesaikan utang dulu? Menyelesaikan hutang, ya. Ternyata pendapat para ulama dan kuat bagaimana Rasulullah SAW, maka karena itu haji nazar atau hajinya haji wajib hukumnya memenuhi panggilan Allah dulu ketimbang menyelesaikan urusan manusia atau makhluk Allah. Ingat janji Allah, orang yang berangkat haji dengan ikhlas memenuhi panggilan Allah akan pulang dengan diampunkan dosa-dosanya dan akan dikayakan. Nah di sana kita kesempatannya sebenarnya di depan Ka'bah, ya di depan Allah, untuk berdoa kepada Allah untuk diselesaikan segala macam permasalahan dunia. Karena memang tadi sebuah hadis yang sahih, di waktu dia meminta kepada Allah maka akan dikabulkan oleh Allah, pasti dikabulkan. Tatkala dia minta ampunan maka diampunkan. Nah ini sebagai dalilnya, jangan ditunda, berangkat. Ya, karena memenuhi panggilan Allah itu lebih utama ketimbang mengurus daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk menyaur atau menyelesaikan hutang itu sendiri. Beda halnya di waktu seseorang itu misalnya tidak ada hajat, tidak ada nazar, ya di awal dia memang punya hutang, ya yang belum dia selesaikan, tapi dia kepingin naik haji. Maka di sini berbeda konteksnya. Maka menyelesaikannya dia dulu, ya, untuk bagaimana kewajiban dia untuk bisa ya menyelesaikan hutangnya dan seterusnya. Maka ini bagian daripada ketentuan-ketentuan yang bisa kita perhatikan, ya. Lalu bagaimana yang sering kita dengar tentang haji badal atau badal haji orang yang sudah meninggal, ya. Kalau itu bukan bagian daripada badal hajinya haji yang wajib, haji nazar dan seterusnya, nah,
itu maka ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau keluarganya tetap ingin menghajikan, misalnya almarhum atau almarhumah orang tuanya atau keluarganya dan seterusnya, maka itu diselesaikan. Kita bisa menitip atau menyewa orang yang membadalkan haji berangkat saat kala itu. Tapi syarat orang yang membadalkan itu, kalau dia belum haji maka dia harus haji dulu. Dia dulu yang mengerjakan haji, baru membadalkan atau menghajikan orang yang sudah ketitipan tadi. Dan ada memang riwayat yang mengatakan, pendapat sebagian ulama ya, itu bolehnya mengambil upah dari harta warisan sebagian almarhum yang meninggal untuk membayar orang yang mengerjakan badal haji tersebut. Nah, akan tetapi di waktu dia adalah haji yang wajib, haji nazar dan seterusnya, maka ini perlu diperhatikan juga. Ya, harus hukumnya yang nanti itu dibadalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan daripada ibadah haji secara umum. Maka begitu juga berlaku dengan orang yang sakit tadi, lumpuhkan dan seterusnya, bisa dibadalkan, bisa. Ya, maka dia mendapatkan pahala daripada ibadah hajinya, walaupun orang tersebut tidak melaksanakan perjalanan dalam ibadah hajinya secara fisik, tapi dia sudah menitipkan atau membadalkan hajinya, ya, atau mewakilkan hajinya kepada orang lain. Maka predikat haji pun, ya, baik itu dari segi yang dikatakan Rasulullah SAW, ghanimah, diampunkan dosanya, jazanya surga dan seterusnya, kalau dia tetap menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian daripada syarat orang yang mewakilkan daripada haji tersebut. Maka di dalam ketentuannya yang lain, Islam itu juga tidak membenarkan sarurah. Apa yang dimaksud dengan sarurah di dalam melaksanakan haji ini, ya, bahwa sesuai dengan hadis Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, tidak ada sarurah dalam Islam. Ya, yang dimaksud di sini adalah memiliki dua penafsir. Sarurah ini memiliki dua penafsiran. Ya, yang dikatakan oleh seorang ulama menurut Al-Khattab At-Tabi di dalam qaul beliau, yang pertama, sarurah adalah laki-laki yang enggan menikah dengan dalil ibadah. Ya. Jadi seorang laki-laki yang enggan menikah dengan dalil ibadah, seperti yang berkembang dalam persepsi rubaniyah, ya. Maksudnya di sini adalah kependetaan yang dianut oleh kaum Nasrani dalam syariatnya. Maka di sini ada ketentuan, ya. Sarurah itu tidak dibenarkan di dalam ibadah haji. Jadi orang yang misalnya dia lajang terus tujuannya untuk bertahanus ibadah, maka ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Ya, sebagaimana sebagian daripada sahabat pendeta itu mengharamkan dirinya tidak berkeluarga, tidak menikah. Ya, ini supaya tidak tasabuh juga dengan mereka. Nah, maka bagian daripada kedua sarurah adalah orang yang enggan mengerjakan haji. Ya, ini berarti aturan agama menghendaki tidak ada seorang pun yang sebenarnya mampu pergi haji tapi tidak mengerjakannya, agar tidak tergolong sarurah dalam Islam. Ya, jadi dia mampu, ya, secara finansial, secara harta, tapi tidak ada sedikit pun di dalam hatinya niat untuk mengerjakan haji. Maka ini Rasulullah SAW itu tidak membenarkan hal tersebut, ya, tidak membenarkan perilaku tersebut. Maka sarurah ini dilarang di dalam Islam. Ya, ini pelarangannya ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, begitu juga dengan pendapat para ulama. Maka bagian-bagian ini perlu kita perhatikan, dan semoga kita bisa memahami hal ini supaya nanti di waktu yang kita mendapatkan kesempatan, ya, di waktu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa diberikan kemudahan untuk mengadakan perjalanan haji dan umrah. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Aman. Itu kan namanya itu biasa tadi kan, kalau kita berangkat haji masih punya utang, mendahulukan. Kalau najar itu tadi kan diperbolehkan ya, kalau kita bukan karena najar itu
Iya. Kan sekarang banyak orang ya kadang Utang mereka dulu. tidak utang. Iya, utang dulu. Bayarnya ntar baru berangkat itu gimana? Baik. Jadi kalau hajinya wajib termasuk nazar, kondisinya tadi dari awal kan dia sudah store. Misalnya kalau dia store begitu yang reguler atau nazar di luar store itu kan sudah masuk. Ya, dananya apa? Setengah seperempatnya dan seterusnya. Dari awal sudah niat untuk haji, maka dia sudah tercatat namanya di sana. Maka di sini yang disebutkan oleh para ulama, maka mendahulukan daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Karena haji itu panggilan Allah. Walaupun dia misalnya di tengah perjalanan nyata ada punya utang atau kondisi usahanya lagi down dan seterusnya, harus disaur dan seterusnya. Nah, berbeda dengan kondisi dia memang sudah punya utang duluan. Kekeh tapi dia belum mau naik haji, belum dia menyelesaikan hutangnya. Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis Abdullah bin Abi Auf menuturkan, ya pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang orang yang belum haji, apakah dia boleh berutang untuk membiayai keberangkatannya? Beliau Rasulullah SAW menjawab tidak boleh. Ya, baik dalam kondisi dia misalnya punya utang dan biaya hajinya ngutang gitu. Maka kita tidak tahu nih, ada sebagian daripada mendalihkan sekarang ada PT dan yang lainnya berangkat aja dulu, gitu kan? Bayar sekian nanti sisanya cicilnya setelah nyampe ke Indonesia selesai. Berarti kan di sana putar uangnya tuh. Kita nggak tahu putaran uangnya seperti apa dan seterusnya. Padahal itu tidak dibenarkan. Ya, karena kembali lagi haji itu begitu juga dengan umrah. Itu adalah hal yang memang kewajiban. Akan tetapi kembali lagi man istata'a ilaihi sabila. Benar-benar orang yang diwajibkan itu adalah ada keringanan. Kenapa? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sampai 3 kali nanya, apakah haji itu termasuk umrah? Ya, ada yang bertanya tentang umrah. Ya, apakah umrah ini hukumnya diwajibkan begitu juga dengan haji? Ya, beliau mengatakan ya. Mengatakan sampai 3 kali tidak. Seandainya aku mengatakan ini wajib, ya, maka itu akan diwajibkan oleh Allah dan khawatirnya kalian tidak mampu. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi penjelasan hadis ini, sahabat bertanya sampai 3 kali, ya Rasul, apakah haji itu diwajibkan setiap tahun? Sampai 3 kali beliau harus mengatakan tidak. Sampai 3 kali mengatakan tidak. Karena kenapa? Kalau aku mengatakan dia bisa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku khawatir kalian dan umat setelahnya ini tidak mampu mengerjakan. Kalau memang wajib seperti sholat, berarti setiap tahun harus berangkat kita semua. Enggak cukup orang-orang yang ada di sana. Gitu ya. Maka Rasul mengatakan tidak. Cukup kewajibannya hanya sekali. Itu pun ada syarat man istata'a ilaihi sabila, kemampuan dan segala macam finansialnya dan seterusnya dan memperhatikan hal-hal yang lain atau pokoknya. Maka itu bagian daripada sama halnya tadi pertanyaan Pak Gun yang tadi kita sampaikan, bagaimana dengan haji yang menggunakan uang haram? Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Itu dalilnya. Allah itu ya thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima amalan, perbuatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah kecuali sesuatu itu didapat dengan yang baik. Ya, berarti tatkala dia menggunakan biaya yang haram, ya status daripada uang yang dia pakai, maka tidak diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah. Tidak ada ya? InsyaAllah ya. Teman? Ini rezekinya nih. Ini kita menyampaikan haji baru saja ditelepon dari Mekah sama RW. Karena Pak RW kita lagi naik haji. Beliau sudah dipakai. Ya, jadi jemaah subhanahu wa ta'ala, insyaallah nanti pada Isya kita lanjutkan sedikit dengan tahsin at-tilawah. Ya, pertanyaan sudah dilatih kemarin di rumah? Ayat tentang haji? Tidak ingat Pak ya? Ya, insyaallah nanti kita ingatkan kembali ya. Dan insyaallah supaya nanti bisa sama-sama memperbaiki juga bacaan, begitu juga dengan bagian daripada ibadah kita. Sama-sama kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Baik, ada ba'da Isya sebagaimana disampaikan oleh Ketua DKM tasyakuran ya. Dan nanti insyaallah kita tidak panjang pembelajaran di tahsinut tilawah kita atau di kajian kitab. Kita hanya mereview sedikit, sama-sama membaca kemarin di Suratul Baqarah ayat tentang haji, sebagaimana karena sudah kita sampaikan mau kita review kembali, kita perbaiki lagi bacaannya supaya mengkondisikan insyaallah di pekan depan kembali di halaman dan ayat yang yang sudah berjalan selama ini. Kemarin terakhir dulu kita sampai ada catatan ayat berapa surat Al-Baqarah? Ada yang punya catatan ya? Nah, dari sebelum puasa. Belum berarti insyaallah. Itu insyaallah pekan depan sudah kembali. Ini kita review saja di surah Al-Baqarah tentang haji halaman 30 itu di ayat 196 ya. Ya, 196 nanti sampai dengan 203. Sudah ketemu semua? Yang atwatimul hajj wal umrah lillah. Ini tentang tata cara haji dan umrah. Baik itu ada kafaratnya, apa yang harus dijaga dan seterusnya. Baik. Ini juga ada nanti kafarat dam bagi orang yang melakukan pelanggaran di dalam haji. Ini isinya tentang semua tentang tata cara haji insyaallah. Baik, sudah semua ketemu ya? 196. Jadi kita mulai dari ta'awud dan al-basmalah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. Wakafnya dari mana? Mulai dari mana? Nah, lebih bagus langsung karena sudah sempurna. Langsung ya, fafidyatun. 1, 2, 3. Fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه
Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات. Sekali lagi kita ulang, waذkurullah, ingat fi-nya ada bendera, ya 5 harakat, 1, 2, 3. Waذkurullah fi ayyamin معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Ini baca bareng-bareng harus sering-sering ya, karena memang dari covernya sudah mulai rapi ya. Lihat rapi dengan ikhfa, idgham, iqlab, sama mad jaiz dengan wajib, ada sukun dan yang lain. Itu bisa dikondisikan nanti. Jadi sabar, mana panjang, mana pendek. Nah, itu bisa nanti membiasakan insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ada amanah dari Bapak Edi ya. Ya. Pak. Ya, tadi ya. Siapa namanya yang dihitan? Saka. Ya, Ananda Saka yang sudah dikhitan pada hari ini. Hari ini ya? Tadi pagi ya, alhamdulillah ya. Berarti lagi basah-basahnya nih. Malam 2 malam 3 malam masih cenut-cenut ya. Ya, jadi supaya
sebagaimana niatan daripada sahibul bait, ya, semoga anak dasarkan menjadi anak yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, kesehatan, ya, kecerdasan, menjadi ahli Quran sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga dengan para sahabat, ya, mengajarkan doa tentang bagaimana anak, ya, keluarga untuk bisa menjadi anak yang taat dan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amanah Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, ya, wahai anakku, ya, jangan, ya, mensekutukan Allah. Ya bunayya aqimis shalah, ya, jangan sampai lupa, ya, mengingatkan anak itu untuk mendirikan salat, ya, bertutur kata yang baik, tidak angkuh, tidak sombong dalam berjalan. Itu yang dipesankan Luqman kepada anaknya, dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Luqman. Semoga dan dasarkan, ya, diberikan kemudahan atas setiap hajatnya, begitu juga dengan keluarga, begitu juga dengan kita. Ala hadhihi niyyah aqulu niyatan salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويا قاضي الحاجات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، خصوصا إلى من اندسك. اللهم اجعله ولدا صالح يفقه في الدين، اللهم اجعله ولدا صالح طاعة إلى أمه وأبيه يا أرحم الراحمين. ارحمه يا أرحم الراحمين، ارحمه يا أرحم الراحمين في حياته. اللهم اجعل لنا وأولانا من أهل القرآن، اللهم اجعل لنا وأولانا وأولادنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل لكل أعمالنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس نزلا ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran baik kepada Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terima setiap amalan kita, menjadikan setiap amalan kita jadi catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.